Selamat datang di TJL YouTube channel. Kali ini kita berbincang tentang pengalaman mahasiswa magang. Kebetulan ya semester ini mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya magang selama 1 bulan. Dan kebetulan 3 narasumber kita ini kuliahnya berarti mau semester 7 ya, mau semester 7 program studi ekonomi pembangunan. Mereka bertiga magang di instansi pemerintah di satu wilayah gitu ya. Nah, jadi dalam kesempatan ini nanti kita ingin mereka berbagi bagaimana pengalaman magang di kantor pemerintah. Baik, silakan dulu memperkenalkan diri. Baiklah, mungkin perkenalkan, nama saya Ferdi Juniansyah, saya mahasiswa EP Angkatan 2021. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Fauzan Rizky, Angkatan 2021 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, sama juga sama Bang Ferdi. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Agil Judistira dari Program Studi Ekonomi Pembangunan, angkatannya sama dengan Bang Fauzan dan Bang Ferdi, yaitu Angkatan 2021. Oke, berarti angkatannya sama, produknya sama ya. Kali ini saya juga didampingi oleh Pak Supiatman ya. Jadi nanti silahkan kita mengulik tentang pengalaman mereka. Baik, kita mulai dulu ya. Mungkin menceritakan dulu apa yang dikerjakan dulu. Kita mulai dari siapa dulu yang mau ceritain? Mungkin siapa? Agil. Oke, apa yang dikerjakan selama 1 bulan itu? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih buat Duo Studi dan Infrastruktur. Oke, jadi saya magang di salah satu instansi pemerintahan. Untuk kegiatan yang saya lakukan selama ini, mungkin di awal-awal di 3 hari pertama itu, memang saya tidak mendapatkan pekerjaan ataupun hal yang saya lakukan itu memang tidak ada gitu. Oke, cuman ya duduk-duduk ya, dan segala macam, ngelihat orang-orang kantor mengerjakan tugasnya masing-masing. Pikiran saya mungkin mereka lagi sibuk dan mereka bingung gitu mau ngasih tugas saya ini tugas apa gitu. Mungkin palingan kalau enggak pun dikasih tugas seperti kayak minta tanda tangan ataupun ngantar surat dari lantai 1 ke lantai 2 gitu. Kemudian setelah 3 hari itu saya mikir kayak gini, ini kalau saya tuh pengennya di magang 1 bulan ini saya sendaknya dapatkan satu pengalaman yang belum saya pernah dapatkan di ataupun di kampus gitu. Saya pengen sekali dapatkan satu pengalaman yang belum saya dapatkan. Kerja lah. Iya. Kerja walaupun kita tidak dibayar. Ya. Artinya kita mengenal dunia kerja lah ya. Oke. Pas di hari keempat itu, di tanggal 4, saya tuh dikasih surat, disuruh minta tanda tangan Pak Kepala Dinas. Nah, saya baca suratnya itu, kalau di ruangan bidang saya itu, mau pergi ke Kecamatan Terentang. Mau di lapangan dengan pihak-pihak desa di bumdes-bumdes yang ada di desa itu. Nah, saya mikir, saya harus nanya nih, harus inisiatif, mau ikut gitu. Jadi saya memberanikan diri saya untuk menanyakan, boleh nggak sih Pak, saya ikut. Di surat itu apa maksudnya? Di surat itu surat penugasan loh. Untuk siapa? Untuk pegawai. Oh, bukan untuk saya. Oh, gitu. Nah, tapi saya mikirnya saya pengen dapatkan gitu. Iya. Di desa itu gimana sih, terkenal itu kan. Jadi saya inisiatif nanya ke Bapak itu, Pak, saya kan lagi magang nih, saya mau bikin laporan tentang magang saya ingin terlihat mendapatkan Asyad lah, lagi lah. Tidak boleh enggak Pak saya ikut. Nah, jawaban beliau tuh boleh kata dia, boleh aja sih, cuman kalian tidak bisa dapat duit katanya, karena kan kalau mereka perjalanan dinas tuh dapat uang, ya. Jadi lagi namanya. Dan saya bilang tidak apa-apa Pak, saya bisa pakai di pribadi saya sebenarnya, yang penting saya dapat pengalaman turun ke langsung gitu. Jadi malah mahasiswanya ya Mbak Yaya proaktif begitu. Jadi sepertinya mereka tidak siap menerima mahasiswa magang ya. Padahal soal bayar sih kita tidak tahu lah kalau di pemerintahan ya. Dan dia bukan BUMD atau BUMN memang tidak pakai bayar. Tapi setidaknya kan mempersiapkan pekerjaan apa yang diberikan kepada mahasiswa. Untung aja Agil ini kreatif juga gitu kan. Jadi kalau dibandingkan kan di instansi itu terbagi dari berbagai bidang Bu. Ya. Nah kami itu berlima, jadi dibagilah satu-satu gitu kan. Nah, kebetulan yang kayak tadi surat itu untuk yang bagian bidangnya, ya di bidangnya. Ya teman-teman yang lain nih Mas. Teman-teman lain udah ikut Bu. Apa yang mereka kerjakan? Mereka cuma ngurus surat,
surat nyata surat arsip surat segala macam. Nah, ada juga yang biasa disuruh potong bawang bu, potong bawang diminta bantu sama rakator gitu. Oh, memangnya ada dapur di situ. Ada dapur bu. Oh, justru masak gitu. Ada disuruh masak, disuruh ngapain tuh. Jadi Gitu. nah jadi saya ngeliat dari teman-teman saya itu mereka malu untuk bertanya ataupun mau untuk meminta bu, kayak pekerjaan-pekerjaan yang memang linear dengan jurusan atau prodi kita gitu bu. Oh, Saya mikir ini kalau tidak dibilang ataupun kita tidak inisiatif sendiri, kita tidak bisa ngapa-ngapain di sini. Oke. Jadi saya nyuruh kawan-kawannya itu untuk memang minta ataupun ya inisiatif lah, minta misalkan minta data kah ataupun minta pekerjaan-pekerjaan yang memang linear dengan jurusan itu. Jadi ternyata kantor itu tidak siap lah, kebalikannya tidak siap lah menerima masa magang sebenarnya. Harusnya mereka ya bilang betul aja begitu kan. Kesap kalau menerima masa magang harusnya sudah siap. Begitu data, ini loh kerjaannya, nih kan seperti itu kan. Oke, sekarang Fauzan. Oke, kalau saya kurang lebih misalnya minggu pertama itu sama Bu kayak Bang Adil. Mungkin awal-awal tuh masih kayak suasana itu masih inilah belum terbiasa gitu. Jadi Tadi kan tidak kerja sama sekali, belum terbiasa tuh bisa tadi dari suatu tugas, so Iya. tugasnya. Dan juga pas hari pertama awal itu memang saya itu sudah ada inisiatif lah Bu kalau saya dari saya Oh, ada dari sendiri. sudah. Jadi itu saya bertanya kepada bapaknya misalnya Pak ada ndak hal yang bisa saya kerjakan gitu. Jadi bertanya ya bukan dari mereka. Ada beda gitu. Saya kan mereka memberikan itu ya. Iya Bu, jadi itu inisiatif kita tuh harus ditingkatkan kalau di tempat saya gitu. Itu gini bapaknya bilang hari pertama sama hari kedua itu kami disuruh kayak mempelajari website, misal isi di dalam website instansi itu dipelajari misalnya bidang-bidangnya dan lain-lain. Ketika sudah dipelajari, nah itu baru bapaknya itu kayak ada mengasih tugas gitu. Jadi tugas saya sendiri itu seperti nanti kami ada dikasih buku gitu Bu. Bukunya bisa dibilang halaman itu seratusan gitu. Jadi kami itu disuruh menginput data yang dari buku itu ke Excel. Nah, jadi itu tugas pertama kami lah gitu Bu. Jadi itu karena saya ini orangnya enggak mau ribet gitu. Jadi itu saya inisiatif, saya itu kayak mengoreksi data itu gitu Bu. Apakah ini memang benar atau ada kesalahan. Nah setelah saya buat, ternyata itu ada kesalahan Bu di data tersebut. Padahal itu sudah jadi buku gitu. Nah jadi tugas saya seperti itu. Dan juga saya itu di tempat saya itu satu bidang saya berdua. Jadi tugas itu dibagi dua Bu. Berapa orang mahasiswa di tempat ini? Dari tempat saya itu ada 5 orang. Juga ya, 5. Jadi itu ada bidang yang memang di lapangan, ada yang khusus surat menyurat, sama ada yang bidang bagian uang, ngurus kayak misalnya data keuangannya sebulan berapa gitu. Apa tuh sebenarnya berapa tuh? Misalnya itu data laba ruginya gitu Bu, kayak apa sih kalau dalam akuntansi itu Ini kantor apa kok berhubungan dengan uang tuh? Maksudnya pelayanannya apa kok? Ada orang membayar? jadi itu Bu kayak setiap kantor kan ada anggarannya Bu setiap tahun gitu Bu. Jadi itu kerja. Jadi ini karena anggaran kegiatan. Kerja namanya Bu. Oh jadi artinya mereka punya anggaran. Iya. Berapa yang keluar? Misalnya yang masuk keluar berapa gitu Bu. Masuk keluar itu apakah kegiatan itu terjadi pada waktu kalian magang atau sebelumnya? Sebenarnya karena bukan tempat saya Bu, jadi saya kurang tahu Bu ya. Jadi mungkin itu laporan keuangan yang memang belum disusun atau yang lagi berjalan gitu Bu, seperti itu. Oke. Mungkin juga belum disusun jadi dimasukkan. Iya, kan ya? dimasukin. Oke. Iya. Terus? Ya terus tugas saya selain itu, jadi itu datanya itu Bu banyak gitu Bu ya. Jadi itu saya perlu sebenarnya kalau cepat itu dalam waktu 2 hari atau 3 hari itu bisa selesai Bu kalau saya gitu. Jadi setelah itu sudah selesai saya hitung, awalnya itu dari bapaknya sendiri itu tidak percaya data itu salah Bu. Awalnya.
Sekali saya tanya, Pak, datanya ada yang salah. Terus bapaknya bilang, ikuti saja bukunya. Terus kalau dari saya ini memang karena saya ini benar Bu ya, karena saya menghitung tuh memang pakai rumus yang benar gitu. Terus saya kasih bapaknya, terus tugasnya yang sudah selesai itu rupanya bapaknya minta hitung lagi. Dan juga karena saya sudah selesai jadi aman gitu tugasnya gitu. Jadi awan tugasnya mesti gimana tuh? Jadi lebih cepat selesai lah. Misalnya kerjaan itu 4 hari, saya bisa mengerjakannya dalam 2 hari. Oh gitu. Nah. Jadi tugas kami itu dikasih itu kayak bertahap gitu Bu. Cuman karena saya nih memang orang yang nggak mau kerja 2 kali berarti Bu, jadi saya kerjakan semua gitu. Gitu. Itu buku itu terbitan mereka juga kan? Terbitan mereka juga Bu. Heran juga ya, ada buku mereka file kan? Komandan nyuruh kerja lagi gitu loh maksud saya. Itu kan artinya kalau mereka menerbitkan buku, berarti kan mereka harusnya punya soft file, soft copy lah daripada buku itu kan. Berarti kan data-datanya harus ada seperti itu, jadi bukan masuk lagi gitu kan. Benar kurang kerjaannya kan ya. Kurang kerjaan jadi susah, jadi mau nugaskan apa mungkin gitu seperti itu kan. Iya. Nah, nah sekarang Randy. Kalau saya sendiri itu saya magang di salah satu instansi itu tentang emang instansinya tuh ngurus kayak pelayanan gitu Bu. Nah jadi di hari pertama saya magang itu sendiri, dari pihak instansinya juga sudah menyampaikan bahwa instansi yang saya sedang magang ini itu tuh instansi pelayanan. Nah jadi ketika dibagilah beberapa bidang gitu kan bukan. Terus saya itu kenanya di bidang SDM, di sumber daya mineral. Nah, jadi ketika saya ada dibagikan di bidang mana aja, habis itu saya disuruh ke kepala bidangnya. Nah, jadi setelah sampai di kepala bidangnya, saya perkenalkan diri saya apa segala macam. Habis itu saya dapat mentor salah satu pegawai di bidang tersebut. Nah, dari pegawai bidang tersebut ini juga menyampaikan kepada saya sebenarnya tugas yang bisa menyelesaikan tugas ini itu tuh anak teknik gitu kan, bukan dari anak ekonomi, tapi saya tidak masalah gitu, saya mau mencoba dulu gitu kan. Karena aplikasi ya itu ya. Iya. Nah jadi saya kayak diberi tugas kayak uji coba gitu lah Bu. Nah itu selama seminggu gitu Bu. Selama uji coba tuh mentor pegawai yang di situ tuh juga baik sih, ada ngebantu jika saya mengalami kesusahan atau segala macam gitu. Jadi kamu belajar aplikasi itu gitu kan. Terus total berapa yang dilayani? Kalau untuk saat ini kurang lebih itu ada 4 Bu. Nah, 4. Ini satu perusahaan 4 ya, perusahaan daftar kah gitu maksudnya? Itu tuh kalau di tempat saya itu ada perusahaan yang mau konsultasi, kemudian ada juga yang kayak mau pembuatan SK untuk pembukaan lahan apa segala macam, pembukaan lahan untuk usaha apa segala macam itu ada. Jadi yang Fadli lakukan tuh yang seperti apa? Kalau saya lakukan tuh kayak pemetaannya Bu. Jadi tuh nanti itu bakalan ada koordinat atau segala macam, itu dimasukkan dalam aplikasi. Nah nanti di aplikasi itu diolah lagi. Yang awalnya titik-titik itu tuh harus menjadikan kayak poligon gitu Bu. Setelah jadi poligon nanti bakalan di-input kayak Google Maps gitu. Jadi otomatis dari base sistemnya menentukan lokasinya Bu. Emang sesuai koordinatnya gitu. Itu berapa lama menyelesaikan proses itu? Selalu keseluruhan ya Bu. Satu perusahaan. Kalau satu perusahaan tuh itu sekitar 30 menit itu bisa 30 menit. 30 menit. Kemudian juga ada saya tuh diajarkan cara penghindaraan jarak jauh. Jadi tuh foto di suatu wilayah itu diambil menggunakan drone, itu di capture satu persatu, kemudian dijadikan peta gitu. Itu juga saya diberitahu di tempat magang saya. Gitu. Tapi AT itu hanya untuk latihan aja. Iya. Bukan dipraktekkan gitu. Bukan digunakan gitu. Digunakan maksudnya untuk apa? Jadi tuh biasa tuh ada. Nah, bukan maksudnya tadi kan ikut latihan. Iya. Terus waktu magang itu apakah menggunakan aplikasi itu untuk pelayanan gitu? Menggunakan Bu.
Itu untuk perusahaan atau untuk apa? Biasanya perusahaan. Berapa perusahaan yang dilayani? Ya khusus untuk yang tadi itu drone itu. Kalau yang drone itu saya baru sekali Bu, karena kata bapaknya itu tuh jarang. Biasanya orang-orang yang menggunakan drone tuh hanya untuk wilayah perkotaan. Nah sedangkan di tempat saya tuh karena sumber daya mineral, jadi tuh kebanyakan tuh daerah-daerah tambang gitu Bapak Sukamatian. Oke, jadi kalau dilihat sepintas itu memang kelihatannya bebannya itu kurang ya. Masa jam kerjanya kurang lah gitu kan ya. Jam kerjanya kurang lah ya gitu. Nah Mbak silakan. Baik, cukup menarik ya. Sedikit sharing pengalaman dari adik-adik yang dilaksanakan kegiatan magang di instansi pemerintah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa perspektif kita magang ini untuk apa sih? Ya, jadi magang ini sebenarnya adalah wadah bagi mahasiswa ya, yang sebelumnya seperti yang sampaikan Ibu Tuti, itu adalah proses mengenal dunia kerja gitu, melakoni dunia kerja sampai mempraktekannya di tingkat instansi yang menjadi tempat magang kalian. Di setiap instansi itu tentu ada proses seperti yang disampaikan oleh Fauzan tadi, proses perencanaan penganggaran. Iya. Ya, kan itu bicara tentang analisis kebijakan, anggaran dan sebagainya. Dan semua instansi pelayanan, instansi apapun kan pasti melakukan ritual itu. Ya. Khususnya kalian lah, mahasiswa jurusan ekonomi. Selama kalian melaksanakan magang itu start awal sampai realisasi penggunaan anggaran itu kalian diajarkan nggak proses itu selama mengikuti proses magang? Kan itu nyawanya sebuah instansi. Mesti ilmu itu ya paling sangat umum yang harus kalian pahami. Bagaimana cara merencanakan, cara memutuskan, cara menggunakannya, realisasinya untuk apa saja itu mesti harus kalian dapatkah itu di instansi yang menjadi tempat magang kalian? Kira-kira apa di aspek itulah yang saya tanyakan. Mulai dari Ada enggak seperti itu? Ada. ada. Kalau di tempat saya ada, kebetulan saya waktu itu juga diajak dalam rapat bidang. Kemudian di rapat bidangnya juga membahas tentang perencanaan tentang sumber daya mineral Kalimantan Barat. Waktu itu Pak. Tapi di dalam rapat itu tersebut, bapaknya ngajak tuh cuman untuk saya tuh melihat Mendengar, dan mendengar siswa. mendengar kayak apa? Tapi tidak belajar ya, tidak belajar mengerjakan gitu ya. Dan mengerjakan itu ya. Iya. Kita anggap saja ini stasiun ini dalam kondisi kosong anggaran gitu. Itu balik. Nggak ada anggaran ya. Jadi dalam perspektif kita anggaran yang digunakan instansi ini bersumber dari anggaran apa? Kesini itu harus kita lihat APBD 1, APBD 2 dan lain-lain. Nah sampai segitu Pak. Sampai segitu kan? Sampai segitu Pak, kalau pertama ya perkenalan pertama saya sudah ada bilang tuh sama mereka kayak apa bapak ibunya, mungkin Bu Pak ada hal yang bisa kami bantu di sini, misalkan dari segi apa, kan kami kan bidang itu ya Bu ya, bidang ilmu ekonomi. Jadi itu mereka tuh jawabannya seperti menolak gitu Pak. Jadi itu kan biasa tuh kalau kita ditempatkan di suatu instansi magang itu pasti tuh ada masalah gitu kan Pak Bu. Itu dari mereka tuh seperti menolak atau tidak percaya lah begitu ke saya. Betul. Kurang percaya. Tapi sebenarnya bukan gitu sih konsepnya ya. Pastilah mereka tuh setiap orang tuh punya masalah. Atau tidak bisa juga masa orang yang belum berpengalaman mengatasi masalah kan mungkin juga kan. Mungkin gini ya kali tadi kalau Pak Man itu maksudnya tadi sistem pengandaran positif itu. Tapi kayaknya memang tidak sampai situ ya. Karena magang ini bukan magang perencanaan di bab belajar mereka tidak belajar ya. Jadi di sini mereka udah ditentukan lah kerjanya gini gitu kan. Yang malahan kalau seperti Agil harus dipanggil dulu. Harus dicari dulu itu supaya ada kerja. Kalau tidak ada ya gitu kan. Sekarang Agil. Apa namanya akhirnya gimana tuh kerjaan nih setelah Dan sebelum
saya lebih sering dapat ini sih, Bu. Kebetulan tuh di bidang saya tuh di bulan ini memang lagi padatnya jadwal ke lapangan gitu. Lapangan, Ya, jadi saya agak basic, sendaknya lebih beruntung lah dibandingkan tempat-tempat yang lain gitu. memang jarang untuk keluar dari kantor apa segala macam. Kalau emang di bidang saya itu kayak contohnya kemarin barusan rapat sama Pak Sekda bahas tentang desa-desa yang pemeringkatan stuntingnya gitu, Bu. Di Papua, habis itu dipilih satu desa yang untuk dinominasikan ke pihak provinsi gitu, Bu. Jadi setelah adanya itu memang saya enggak lagi minta-minta kayak gitu. Tapi dari ini udah mau inisiatif sendiri, kayak ngajak saya langsung kayak, Agil yuk kita ikut, kita rapat ke sini, kita ke sini gitu ya. Jadi setidaknya saya ada yang pembelajarannya. Setelah itu saya bisa ngeliat, oh kayak gini loh, kayak situasi lingkungan kerja, habis itu ketemu sama kepala desa, ataupun ketemu dengan pagat-pagat desa lainnya gitu. Itu kan ke kecamatan tadi ya, kali kecamatan Tentang ya, ke desa ya. Jadi berapa desa yang dikunjungi? Ada 3 desa, Bu. 3 desa. Nah di desa itu apa tuh yang dikerjakan? Oke, kami waktu itu datang ke laporan dulu, Bu, ke kecamatan dengan Pak Sekretaris Camat kan, kalau kami mau evaluasi badan usaha milik desa yang ada di tiga desa di kecamatan Tentang. Nah setelah itu kami pergi, Bu, satu-satu ke desa. Kayak misalkan dari pihak instansi ini udah megang nih, Bu, data-data berapa sih besar penyertaan modal dari badan usaha milik desa yang ada di desa yang kami datangi gitu. Jadi ditanya lah, Bapak penyertaan modalnya waktu itu di tahun berapa aja, dibilang menjelaskan gini. Dan memang kebetulan yang dijelaskan sama Bapak itu sama dengan data yang kami pegang, Bu. Nah tapi permasalahannya mereka ini unit usahanya ini banyak yang belum jalan. Kayak ada satu desa tuh cuman jalan unit usahanya cuman jalan satu. Mereka ini Apa sih contohnya usahanya? kayak depot air gitu, Bu, kayak air. Nah cuman itu, Bu. Nah sebenarnya mereka ada manfaatkan, mereka tuh beli aset 40 juta untuk bangun kantin gitu, terus kantin itu dikasih poslen apa segala macam, tapi nggak jalan gitu, memang nggak jalan. Jadi ketika mereka mau dan pun permasalahan selanjutnya mereka nggak ada laporan keuangannya, Bu. Laporan keuangan di penyertaan modal yang mereka keluarkan itu, laporan keuangannya nggak ada. Jadi ketika mereka mau mengajukan penyertaan modal lagi, mereka nggak bisa karena belum ada laporan keuangannya. Jadi perlu adanya pembuatan lagi. Dan dari dinas saya ini memfasilitasi untuk misalkan mereka mau konsul ataupun mau minta bantu, gimana sih buat laporan keuangan yang baik. Apakah instansi itu juga menyediakan tenaga yang bisa membuat laporan keuangan seperti itu? Kalau tenaganya ada, Bu. Adanya salah satu tuh ada memang di bidang saya. Cuman kalau misalkan pun mau lebih intens lagi, biasanya itu dinas saya kayak mengadakan seminar, Bu. Seminar di 1 tahun tuh ada, kalau paling sedikit tuh 3 kali dalam setahun tuh pasti mereka melakukan peningkatan untuk buktis lah. Ya, salah satunya laporan keuangan tadi, ataupun tentang pajak atau tentang izin usaha gitu, Bu. Nah sekarang kalau yang tadi tekan ternyata kan tidak jalan, tidak ada ke mereka melakukan evaluasi. Kan kita evaluasi itu, padahal udah tahu nih tidak jalan nih. Itu gimana tuh? Ada kalau untuk evaluasi dari mereka sendiri tuh masih banyak alasan. Di salah satu desa itu mereka bilang masih banyak yang mau dibenahi, kata dia. Jadi mereka tuh fokusnya enggak di BUMDes itu, Bu. Dan juga itu baru satu desa yang kami datangi. Nah di satu desa lagi itu, ini BUMDesnya benar-benar mati, Bu. Dan maksud saya enggak ada. dari instansi yang tempat dari situ, Ya. kan mereka katanya mengevaluasi. Kalau evaluasi kayak gini kan biasanya kita jadi tiap tahun kan. Ini kan kebetulannya tahun ini. Sebelumnya tuh apa evaluasi mereka itu, apakah formalitas, kok masalah ini tadi udah mati, apa kok baru dipergiin lagi seperti gitu? Oke. Kalau setahu saya ini sebelumnya itu, Bu, kan mereka kan pihak dinas saya ini kan untuk istilahnya tuh menyuruhkan kepada desa-desa itu untuk buat laporan keuangan supaya tidak kena permasalahan pas di audit kan, Bu. Ya. Nah, kebetulan di kecamatan Tentang itu beberapa tahun sebelumnya tuh memang belum diarahkan sama pihak dinas saya, Bu, untuk
pembuatan laporan keuangan karena di pihak di kecamatan Tendang kan harus nyebrang Bu. Jadi pihak audit itu biasanya Bu jarang ke sana Bu. Jadi mereka di kecamatan-kecamatan yang di tengah-tengah kota gitu. Raya kan isinya Raya ataupun di kan sulit diakses lah. ya akses. Dan pun mereka tahun ini ke Terentang memang takutnya karena beberapa tahun sebelumnya dari pihak audit itu belum pernah ke sana, takutnya di tahun ini mereka baru evaluasi di tahun ini. Jadi evaluasinya seperti itu modelnya begitu ya. Jadi selama 1 bulan itu 3 desa aja. 3 desa. Iya. Berapa bumdes? 3 bumdes. 3 bumdes Bu. 3 bumdes ya. Sebenarnya itu bisa selesai dalam waktu seminggu kali. Itu maksudnya. Karena nggak ada kencan. Oke, sekarang lanjut. Gimana, Zak? Misalnya lanjut pekerjaan saya Bu ya. Untuk pekerjaan itu misalnya kalau dasar saya yang saya koreksi itu sudah ini benar. Jadi itu Pak nanti itu akan data tersebut tuh dibuat infografis. Nah di infografis itu nanti saya artiin, dianalisis misalnya data jenis kelamin misalnya itu berapa yang tertinggi itu berapa gitu Pak. Jadi tugas saya tuh berputar-putar di situ saja Pak gitu. Dari pengalaman yang Bang Agil sama Bang Ferdi itu saya cukup iri sih Pak. Karena yang pertama tuh ada ikut rapat gitu Bu ya. Nah untuk ikut rapat sendiri kami anak-anak magang itu di tempat saya itu tidak boleh gitu atau tidak dilibatkan nanti. Dilibatkan begitu. Karena apa? Itu juga sih tidak tahu alasannya gitu. Kalau bisa jadi rapatnya bukan tentang pekerjaan mereka. Mungkin desa di bulan ini memang nggak ada rapatnya. Iya, ini juga rapat yang Sama ini juga Bu, kalau tugas saya selanjutnya itu ada di lapangannya. Misalnya kemarin itu kan tanggal 17 Juli ya. 17 Juli itu ulang tahun daerah gitu. Tahun daerah. Jadi kami itu seperti meliput gitu Bu. Misalnya upacaranya, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ditunggu. Jadi hasilnya nanti itu diedit dan dipublikasikan di YouTube gitu Bu, YouTube atau Instagram. Itu. Jadi itu tugas bisa dibilang sambilan Bu. Gitu. Sambilan ya, utamanya mana? Utamanya tuh yang kayak analisis data dan lain-lain itu saya. Cuman kalau untuk tugas di luar itu, nah itu terlapangan. Itu perlu dilihat juga ya di di kabupaten dalam angka ya, kabupaten dalam angka atau kota dalam angka itu kan sebenarnya ada tiap tahun diterbitkan ya supaya tidak tumpang tindih anutnya ya pekerjaannya mungkin sudah ada juga di situ gitu kan. Tapi ini ya, oke, ini kan kalian kan calon-calon saja. Nah nih, istilahnya lulus, tidak apa lagi lah insya Allah paling lama setahun lagi lah gitu kan. Tentunya harusnya kalau menurut kalian ya, itu yang kayak kerjakan ya, apakah setara enggak dengan seorang sarjana gitu? Apa yang kalian lakukan itu? Kan saja mungkin sebetulnya enggak setara, harusnya kami diberi yang level yang begini begitu. Coba ini kan evaluasi kan, artinya penilaian kalian lah. Ya. Oke, dari saya sih kalau misalkan pun kok ditanya setara atau enggak, kok menurut saya masih belum ya Bu, karena memang jangankan dengan kami anak-anak magang, saya menilainya di pegawai-pegawai yang ada di instansi yang tempat saya magang itu, saya rasa mereka juga tidak setara dengan pekerjaan mereka gitu, kayak ngurus surat atau padahal mereka tuh lulusan sarjana. Jadi ya kalau ngurus kita ada SMA juga bisa gitu kan? Begitu. Bagaimana kalau saya itu tidak Bu. Kenapa saya bilang tidak? Alasan yang pertama itu kan Bang Agil sama Bang Ferdi lama itu pas dikasih ada kerjaan itu kan ada diajari Pak ya. Pas ini tidak. Saya itu memang saya ini memang udah pintar bisa. Udah terakhir. Jadi itu pekerjaannya itu bisa Pak. Saya bisa gitu. Karena
hal tersebut yang itu memang kerjaan saya bisa dibilang sehari-hari gitu Bu. Karena dulu kalau di kampung itu kan bapak saya juga memang kerjaan itu saya kerjain gitu Bu. Wow, terlatih lah gitu. Perlu wadah. Tapi kira-kira tuh, kalau setara dengan sarjana gitu loh. Kalau dari saya itu belum Bu. Belum. Jadi tamat SMA pun bisa melakukan itu. Ya kan? bisa Bu. Nah sekarang Kalau dari saya pribadi lah Bu ya, karena saya udah nanya kawan-kawan di teknik gitu kan bukan, kurang lebih tuh bagi saya tuh itu setara lah sama sarjana Bu yang diajarkan mentor saya tuh. Karena dalam pekerjaan itu pun tidak semuanya yang saya bisa, saya hanya sebatas kayak ngolah titik sama bagian itu aja. Meligot aja. Untuk yang kayak harus kayak mengukur sampai kedalaman, mengukur sampai skalanya apa segala macam, itu tuh saya belum menyanggupi gitu. Karena kan Maka membutuhkan pilihan beda kan. iya bedanya beda dan Tapi kalau kira-kira anak SMK, kan ada SMK yang teknik tuh, bisa enggak melakukan? kalau DKP Bu ya, tuh. Apa? DKP kan. Ada phonic figure but Oh iya. Ini pas ada SMK, anak SMK dengan keterampilan kan ada yang bagian teknik gambar. Apa ya? Kerjaan Ini gambar namanya. Gambar saya bisa nggak mereka melakukan itu? agak sulit sih Bu. Yang sulitnya tuh kan itu kan semuanya butuh perhitungan skala Bu ya. Karena kan itu kan Maksud saya itu, apakah mereka tidak berskala waktu SMK gitu loh? Maksudnya setarakah? Bisakah anak SMK melakukan itu gitu loh? kalau bagi saya pribadi lah Bu ya, itu tuh lumayan sulit gitu Bu. analisis atau Karena analisisnya gitu Bu. Kayak kan membuat titik tuh ada rumusnya lagi bukan segala macam. Saya tuh juga diajarkan dulu cara Karena kan ekonomi. Ini ceritanya anak SMK yang diajarin. Kan mereka kan bisa tukang kan? Teknik sipil kan. Mereka diajarin dengan ukur juga loh itu kan. Iya. Itu loh maksud saya itu seperti kalau SMK. kalau diajarkan Pastilah dia. kayaknya bisa deh. Nah. Itu udah bisa. Dan itu loh maksudnya, apakah itu maksudnya setara? Karena kan harusnya kan seperti itu gitu ya. Harapan kalian nih, nih waktunya juga udah dapat ya. Harapan kalian nih ke depannya, bagusnya magang tuh yang di mana gitu? Harapan. Dan kalau untuk saya pribadi ya Bu ya, harapan saya sih enggak begitu banyak Bu, karena saya merasa di instansi yang saya tempat saya magang nih, itu tuh juga udah memberikan pengalaman kerja yang cukup baik. Saya diikut sertakan dalam rapat apa segala macam. Itu kan masa lalu. Wah saya harapan harusnya magang itu kami diberikan yang kayak gini gitu loh. Jadi kita tidak cerita masa lalu, evaluasi. Kalau harapan dari saya sih lebih ke bidangnya sesuai sih Bu, karena saya merasa kalau di bidang yang kayak teknik gitu bukan, itu tuh saya merasa agak berat gitu Bu. Karena saya nanya kawan saya yang tekniknya tuh kayak ini nih sulit aku melakukannya, apalagi saya yang dasarnya anak ekonomi gitu kayak melakukan ini sulit gitu. Jadi artinya itu kan sesuai bidangnya, walaupun sebenarnya kata-kata sesuai bidangnya juga tidak juga terlalu rinci ya, karena kita harus juga belajar. Tapi kalau kayak tadi kan yang beda tuh tadi gitu kan. Dari bapaknya juga udah bilang ini masalah teknis, kamu sanggup atau enggak ya, karena saya di pembekalan dibilangkan harus profesional gitu bukan. Jadi modal saya terima gitu kan. Setelah saya terima ternyata kok beda jauh sekali kan sama ekonomi. Ya Walzan gimana? Oke, kalau saya Bu untuk magang tahun depan misalnya untuk kedepannya itu lebih terstruktur lah Bu. Misalnya apa yang harus kami lakukan pada saat magang itu apa-apa saja gitu Bu, supaya kami tidak hilang arah gitu. Terus itu juga mungkin bidangnya juga sama Bang Ferdi itu harus sama lah itu, jangan sampai kami ini magang di tempat kami beda jurusan gitu Bu. Gitu dari saya seperti itu sih Bu. Oke. Nah, Kalau saya pribadi sih mungkin dari pihak instansinya ya Bu. Kayak misalkan mereka harus melihat mau menerima anak magang misalkan dari anak ekonomi ataupun dari anak manapun. Mereka harus siap dengan menerima anak magang. Mereka harus ngasih kerjaan yang jelas itu. gitu bisa. Jadi mereka ketika hari pertama udah terima anak magang, mereka tuh udah ada rencana atau kasih. Anak magang harus dikasih tugas ini. Jadi ketika kami datang ke instansi, kami tuh nggak kayak ngangong-ngangong, kayak ada diam di kamu ngapain ya?
emang dari pihak instansi gitu masih karena mereka udah meng-ACC kan dari pihak universitas untuk menerima anak magang, jadi pun mereka udah harus menyiapkan juga apa sih yang harus dikasih pekerjaan untuk anak magang itu. Kesiapan standar. Kesiapan instansi. Iya. Jadi memang gitu ya, memang kita lihat memang kalau kita lihat sih secara umum memang pekerjaan di pemerintahan itu kelebihan orang daripada ini dia lah ya, daripada pekerjaannya. Jadi mungkin sebaiknya memang sebaiknya yang tidak di pemerintahan loh. Nah, ya kecuali ada yang memang dia pekerjaan yang istilahnya ada proyek khusus yang memerlukan orang. Tapi itu kan jelas lebih spesifik kan gitu ya. Itulah harapannya ya. Harapan kita supaya mahasiswa kita ini lebih berkualitas, jadi lebih, karena magang itu termasuk yang dilihat kok pada waktu wawancara untuk mencari kerja itu pernah di mana, apa yang dikerjakan seperti itu. Jadi kan kelihatan ya apa yang dikerjakan segala macam. Ya mudah-mudahan lebih baik lagi. Ya begitu. Silakan Pak, ada yang mau tanya lagi? Itu saya kira ada cukup sih Bu. Ya, jadi itu saja. Terima kasih. Nanti lain kali kita mungkin sharing yang magang tapi bagian yang lain lagi. Ya, terima kasih. Semoga sukses magangnya dan sudah hampir selesai ya. Dan mudah-mudahan selesai dan mudah-mudahan nanti walaupun tadi mungkin kurang pas, tetapi mudah-mudahan itu adalah pengalaman yang pernah kita dapatkan selagi menjadi mahasiswa. Ya, itu saja. Terima kasih.